Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Alfiansa Keser Prosi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari ini dari mata kuliah web semantik. Nah, di mana di dalam web semantik ini kita eh, di ini diajari mengenai framework yang dimana frameworknya itu merupakan view. Nah, seperti yang kita tahu kan teman-teman, untuk framework itu kan untuk framework untuk developing development website itu kan bukan cuma view, ada eh, Angular, ada lagi misalnya apa lagi ya satunya. Hmm, ya kayaknya ada Angular dan satunya itu saya lupa dari ini, yang dari Facebook lah, atau dari ini dari Meta kalau nggak salah ya. Nah, tapi di video kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai view forms. Nah, oke, sebelumnya izinkan saya kepada teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sama tahu ada dari teman-teman sekalian yang baru menonton atau melihat video saya. Jadi ya, langsung saja. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Biasa Faisal Prosi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Haleo Fakultas Teknik jurusan Informatika. Dan saya itu biasanya dipanggil Labi. Dan jadi ya, langsung saja kita lanjut ke materi kita, yaitu view forms untuk kali ini. View forms. Jadi, untuk di sini saya bahasa bahasa Inggrisnya dulu ya, baru nanti saya menerjemahkannya kepada teman-teman sekalian. View give us an easy way to improve the user experience with forms by adding extra functionality like responsiveness and form validation. View uses the view model directive when handling forms. Oke, di sini saya translate. Nah, view itu memberikan kita cara mudah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan formulir dengan menambahkan fungsionalitas tambahan seperti daya tanggap dan validasi formulir. Nah, view ini menggunakan view model direktif ketika menghandling sebuah form. Nah, lalu di sini kita langsung masuk saja. Oke, untuk pertama dengan view. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita mulai dengan contoh daftar belanja sederhana untuk melihat bagaimana view dapat digunakan saat membuat formulir atau form. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut tentang form HTML dengan tag dan atribut yang terkait, bisa cek di bagian materi HTML, form HTML lebih tepatnya. Nah, di sini ada tambahkan elemen formulir HTML standar. Nah, sini kita coba tes. Oh, iya, belum ada ini ya. Hmm, wait. Hmm, oke. Jadi, oh ya, saya lupa menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk awalnya itu saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman mengenai pemahaman dari materi yang kita pelajari bersama-sama. Lalu terakhir itu saya akan langsung ini live coding seperti itu. Nah, di sini bisa lihat ada form, lalu ada paragraph, add item, lalu item name, lalu input type. Di sini kita menginput sebuah tipe, lalu text dan required. Nah, di bawahnya lagi ada jumlah, seberapa banyak jumlahnya, lalu masukkan lagi input type dan number. Lalu di bawahnya ada button, ada tombol. Tombolnya itu type, lalu yang di mana tombol itu kita akan melakukan submit. Lalu kita bisa menambahkan item di dalamnya, dalam button itu. Lalu kita tutup dengan melakukan form lagi. Lalu yang kedua, create the view instance with the current item name, number, and shopping list, and use view model to connect or import to it. Oke, eh, gunakan view dengan nama item yang kita buat, lalu tambahkan lagi jumlah ini dan shopping list atau list perbelanjaan, dan gunakan view model untuk menghubungkan input kita. Nah, setelah itu, nah di sini ada codingannya bisa dilihat. Ada define ID sama dengan app yang dimana di sini kita eh, membuat tanda kutipnya ya, yaitu aplikasi. Nah, lalu setelah itu kita buat form, lalu kita paragraf pertama itu kita buat add item, lalu yang kedua itu kita tambahkan lagi item name atau nama item, lalu yang kedua itu kita masukkan input type yang dimana type itu berupa sebuah teks, lalu
tambahkan di sini view model, lalu view model itu dia membaca sebuah item name, lalu setelah di bawahnya itu kita tambahkan lagi seberapa banyak, lalu tambahkan lagi input type, yang mana input type-nya itu berupa nomor atau angka, lalu di sini kita gunakan view model lagi untuk item item number-nya. Lalu setelah itu kita buat button atau tombol untuk melakukan submit dan menambahkan sebuah item di mana itu dalam sebuah button. Nah, di sini ada script source-nya dari view itu sendiri ya. Yang dimana kalau kita menggunakan source ini maka kita bisa mengakses atau menggunakan sebuah fitur-fitur tambahan dari view itu sendiri seperti itu. Nah, lalu sini script, di bawahnya lagi ada const add. Lalu di sini kita membuat view create app atau view ini dia akan membuat sebuah aplikasi. Lalu kita membuat datanya. Nah, di sini ada item name null, artinya item name null-nya itu artinya item untuk tabel atau data dari item name ini pertama awal itu bersifat kosong. Null itu kan artinya kosong. Nah, lalu item number juga null, sudah sesuai ya dari dia kosong. Nah, lalu untuk di shopping list di sini ada namanya itu tomat dan jumlahnya itu ada 5 seperti itu. Nah, lalu yang ketiga eh, kita memanggil metode untuk menambahkan item ke daftar belanjanya dan mencegah penyegaran browser default saat pengiriman. Jadi untuk fungsinya ini sebenarnya buat kalau misalnya kita menginput sebuah data atau nama, takutnya nanti kalau misalnya kita menginput kan dia akan mengrefresh. Kalau otomatis kalau kita refresh kan dia tidak akan muncul outputnya seperti itu. Nah, lalu yang keempat, kita membuat metode yang menambahkan item ke daftar belanja dan membersihkan sebuah formulir. Yang di mana di sini ada sebuah metode dan kita menambahkan sebuah item, di mana itemnya ini kita panggil dengan let, lalu di dalam item ini ada name, dan kita panggil lagi dengan item name, lalu ada number atau jumlah, di sini kita panggil dengan jumlahnya, lalu ada shopping list push item, atau di sini shopping list menambahkan sebuah item. Lalu ada item name sama dengan null, lalu ada item number sama dengan null. Seperti yang saya jelaskan barusan bahwa item name itu awalnya kosong, sudah cocok ya. Lalu item number itu dia juga kosong. Dan untuk yang kelima itu, di sini kita menggunakan V4 untuk menunjukkan sebuah ini update otomatis dari shopping list di bawah sebuah form. Nah, di sini codingannya ada paragraf satu yang dimana paragraf yang pertama itu ada shopping list. Lalu setelah itu kita menggunakan V4 untuk menambahkan item di dalam sebuah shopping list, di mana di dalam shopping list itu kita menambahkan item name dan item number. Nah, oke, di bawah ini adalah kode terakhir untuk formulir view pertama kita. Nah, jadi dalam contoh ini kita dapat menambahkan item baru ke daftar belanja. Di sini ada define, div ID, add, formnya itu view on, submit prevent. Lalu kita mau menambahkan sebuah add item. Lalu untuk paragraf pertama itu add item. Lalu setelah itu kita menambahkan sebuah item name, di mana item name yang berupa teks yang dia ini menggunakan sebuah view model atau eh, menggunakan sebuah view model seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita menambahkan lagi jumlahnya, yang mana jumlahnya itu berupa angka menggunakan view model item number. Nah, setelah itu kita panggil button type-nya, lalu setelah itu kita submit. Nah, setelah itu di bawahnya lagi, di bawahnya lagi ini ada shopping list, di mana V4 itu untuk menambahkan sebuah item di dalam list. Lalu kita memanggil source-nya lagi. Lalu di sini kita menggunakan const app, view-nya itu membuat sebuah aplikasi, kita tambahkan lagi. Ya, kurang lebih ini codingannya dari yang saya jelaskan barusan ya, teman-teman. Langsung kita coba. Nah, misalnya di sini, apa yang kita butuhkan? Misalnya, taruhlah belanja ya. Belanja itu misalnya cabai. Atau misalnya apa ya yang bagus ya? Hmm, yang bagus brokoli. Berapa banyak? Itu misalnya brokolinya 3. Nah, maka dia akan langsung terbaca teman-teman. Seperti itu. Nah, tomatnya 5, brokolinya 3. Misalnya kita coba tambah lagi.
Atau misalnya di sini jangan kita tambahkan ini deh, jangan eh, buat tomat. Kita misalnya apa yang bagus ya? Selain tomat biasanya terong. Sekarang kita coba misalnya terong jumlahnya itu satu. Setelah itu di atasnya kita panggil misalnya hmm, apa yang bagus ya? Timun, boleh deh. Timun jumlahnya itu dua, apalagi. Nah, atau kalau misalnya teman-teman ini ingin brokolinya ini hilang, ya tinggal kita refresh saja. Nah, kita refresh lagi. Nah, kalau misalnya kita buat lagi di sini, eh, apa lagi yang bagus ya? Labu. Labu itu misalnya 4. Lalu di sini kita tambahkan misalnya, hmm, oke. Hmm, ini tidak mau ya di sini ya. Oke, saya refresh dulu. Nah, saya di sini oke. Hmm. Oh, dia nge-lag ya, teman-teman. Hmm. Waduh. Nah, ini dia. Jahe, misalnya 3. Lalu di sini kita ubah, jangan tambahkan tomat. Kita panggil labu. Mulai itu 4. Kita coba running. Nah, makasihnya kan seperti ini, jahe. Nah, saya tambahkan lagi. Em, oh, dia agak ini ya. Waduh, dia nggak nge-freeze, teman. Kayaknya memang laptop saya ini memang ngebug ya. Iya deh, kayaknya. Hmm. Nah, coba sekarang misalnya cabai. Waduh, udah mau ya? Wah, ini ya begitu ya teman-teman. Jadi fungsi dari Vion Submit ini atau VForm ini dia itu untuk mengisi sebuah data dan misalnya mengisi sebuah teks juga yang kita butuhkan seperti itu. Contoh contoh besar dari penggunaan VForm ini ya seperti ini. Untuk daftar pembelanjaan seperti itu. Oke, sudah tidak ada. Nah, di sini ada catatan pentingnya. Eh, Ketahui ada dua model binding menggunakan vModel yang dimana dia ini menggunakan contoh seperti contoh di atas. Di mana contoh di atas ini menggunakan vModel yang memperbarui data instant view ketika menginput sebuah HTML. Lalu yang kedua, vModel yang juga ini dia akan memperbarui sebuah input HTML ketika data instant view-nya itu berubah. Nah, untuk mempelajari mengenai vModel dan beberapa contohnya bisa klik next. Nah, di sini kalau kita klik next itu kita akan masuk ke materi selanjutnya. Dan ya, oke, secara cukup sekian teman-teman untuk bagian penjelasan dari Freeform. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.